Salam Nusantara, Rahayu untuk seluruh Kisanak yang ada di Indonesia. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang khusus membahas sejarah dan budaya di Nusantara. Hari ini Kisanak semua kita akan membahas salah satu tokoh wanita lagi ya dalam series Wanita Hebat Nusantara. Untuk itu akan segera kita bahas, dan seperti biasa jangan lupa siapkan kopinya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Membahas tentang Ratu Sima ya, atau yang bernama Diksa Sri Maharani Mahesa Suramardini Satya Putri Keswara. Beliau adalah salah satu raja Kalingga yang sangat terkenal ya. Nah, sebelum kita bahas gitu ya, ini ada sebuah perdebatan gitu ya antara beberapa pemerhati sejarah tentang bagaimana penulisan Ratu Sima gitu ya. Sesuai dengan naskah Tiongkok yang dituliskan oleh orang-orang Tiongkok, tentunya itu penulisannya seperti halnya sekarang gitu ya, SHIMA gitu kan. Padahal kalau kita lihat pada masa itu tentunya orang-orang Tiongkok menuliskan kata Sima adalah sesuai dengan pelafalan ya. Tapi kalau kita lihat dari unsur keagamaan Ratu Sima sendiri ya, yang pada waktu itu di kerajaan Kalingga bernafaskan Siwaistik gitu ya, beliau seharusnya tulisannya adalah SIMHA ya, Sima. Nah, kata ini sering kita dengar dalam kaidah Hindu, yaitu mungkin kita pernah mendengar kata Narasima ya. Sima itu yang artinya singa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat dari segi keagamaan yang dianut oleh beliau. Itu untuk awalan ya, bisa semua. Nah, sekarang kita akan membahas siapa sih beliau ini, Ratu Sima, yang begitu terkenal, begitu berpengaruh di kerajaan Kalingga ya. Beliau itu adalah istri dari Kartikeya Singha ya, kurang lebih pada tahun 674 Masehi. Nah, ketika Raja Kartikeya Singha ini wafat, akhirnya digantikan oleh istrinya, yaitu Ratu Sima, dengan gelarnya adalah Sri Maharani Mahesa Suramardini Satya Putri Keswara. Beliau memerintah dengan sangat adil dan bijaksana, dan kemudian beliau selalu menjunjung tinggi undang-undang konstitusi yang pada waktu itu digunakan ya, seperti halnya pada masa Majapahit yang selalu juga menggunakan yang namanya Uttara Manawa Dharma Sastra ya. Sehingga dari sana menghasilkanlah rakyat-rakyat yang jujur, rakyat-rakyat yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran ya. Kemudian juga beliau juga senantiasa adil dan tidak pandang bulu ya. Beliau juga tidak mengistimewakan atau memberikan privilege kepada anaknya ya, kepada siapapun yang ada di sekitarnya, seperti itu. Nah, mungkin yang sering kita dengar itu adalah bagaimana ada seorang asing ya, yang ingin menguji kejujuran daripada rakyat di Kalingga pada waktu itu. Akhirnya dia menaruh sebuah emas di pinggir jalan. Ya. Pada waktu itu, ya, karena saking jujurnya rakyat Kalingga, tidak ada satupun dari rakyatnya yang sampai jangan sampai memegang gitu ya. Bahkan
ketika ada sebuah cerita bahwa ketika dia melewati di tengah harta karun itu, dia akan minggir gitu, menghindar gitu ya. Nah, sampai suatu ketika terjadi anaknya, anak daripada Ratu Sima yang bernama Narayana ya. Seperti yang kita ketahui, Kartikeya Singha dan Ratu Sima itu punya dua anak, yaitu Parwati dan Narayana. Dan kebetulan si Narayana inilah yang secara tidak sengaja menyenggol harta karun ini, harta karun yang dipasang oleh seseorang ini, dan akhirnya dia pun dijatuhi hukuman mati oleh ibunya Ratu Sima ini tadi, dengan segala ketegasannya, dengan segala keadilannya. Tetapi karena atas prakarsa, kemudian atas bujukan dari pembesar istana dan para adiaksa pada waktu itu, akhirnya Narayana ini tidak dihukum mati, tetapi dipotong kakinya. Kaki mana tadi yang menyenggol gitu ya. Dan disitulah kakinya dipotong. Dari cerita sejarah ini di sana semua, bahwa kita mungkin bisa menilai gitu ya, bahwa tidak ada privilege apapun, tidak ada hak istimewa apapun untuk anaknya pada sosok seorang Ratu Sima, seorang perempuan yang sangat berpengaruh pada masa Kalingga ya. Karena dengan keadilannya itulah ya, bisa menghasilkan rakyat-rakyat yang jujur, rakyat-rakyat yang patuh pada kepala negaranya ya, dengan segala ketegasannya gitu. Tidak pandang bulu. Sekali lagi, kalau salah ya salah saja, anaknya salah. Kalau benar, walaupun itu bukan anaknya, ya pasti akan dibela gitu kan. Nah, kemudian ada sebuah beberapa waktu yang lalu, dari pengalaman saya sendiri ya, di sana semua, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya Ratu Sima itu yang harusnya menghukum mati Narayana, tetapi akhirnya kakinya dipotong. Katanya itu adalah melanggar konstitusi gitu ya, menabrak undang-undang gitu kan. Dan dari situ akhirnya kita berdiskusi ya. Akhirnya kenapa saya katakan seperti ini kisah semua, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ratu Sima itu bukan melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang gitu ya, tapi itu sama halnya zaman sekarang itu seorang kepala negara yang memberikan gerasi kepada narapidana gitu ya. Nah, sama halnya dengan Narayana yang nggak jadi dihukum mati tapi diberikan gerasi dengan cara memotong kakinya gitu. Bisa kita analisa lagi bahwa gerasi pada waktu itu 674 Masehi itu sudah ada sebelum kita sekarang gitu ya. Nah, dari sini ya kisah semua, kita patut menjadikan tokoh wanita ini ya, dengan segala ketegasannya, dengan segala kejujurannya memimpin negaranya kan, dengan tidak memberikan hak khusus, privilege kepada hak istimewa kepada anak-anaknya atau mungkin juga kepada orang-orang di sekitarnya gitu ya, tapi semuanya sama di mata hukum ya. Akhirnya apa hasilnya gitu kan? Ya itu tadi, rakyat-rakyat yang jujur, rakyat-rakyat yang senantiasa patuh, yang tidak suka melanggar konstitusi, tidak suka melanggar undang-undang, seperti itu. Dan ini patut kita jadikan contoh, apalagi ini seorang wanita yang memimpin, bukan sosok laki-laki tapi seorang perempuan. Bagaimana beliau sangat berpengaruh, begitu tegas sampai akhirnya zaman sekarang para ahli sejarah ya kan, para pemerhati sejarah menyandingkan dia dengan sebagai simbol keadilan gitu. Karena keadilan itu tidak pandang bulu.
Tidak ada namanya ini anaknya kepala negara, ini anaknya Mahapate seperti itu, tidak. Tapi semuanya sama di muka hukum, tidak ada privilege apapun ya. Jadi ini yang perlu kita contoh bisa semua, bahwa dari sosok seorang wanita mampu menghadirkan rasa aman ya, rasa berkeadilan ya, rasa kejujuran bagi seluruh masyarakat kerajaan, bagi seluruh penghuni kerajaan maupun juga bagi rakyat yang ada di kerajaan Kalingga gitu. Jangan sampai dengan contoh sejarah ini ya kan, kita melupakan apa yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita gitu. Tapi inilah yang harus kita contoh, karena apa? Sejarah itu adalah bagian dari kita, bagian dari bangsa Indonesia. Bukan berarti kita menoleh ke belakang terus gitu ya, bukan. Tapi maksudnya pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari tokoh sejarah yang bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa keadilan, dan bisa menuntun masyarakatnya menuju kejujuran. Seperti itu. Ya, ini yang perlu kita jadikan contoh. Sekali lagi ya, kita jadikan panutan untuk diri kita, bahwa ketika seorang perempuan memimpin ya, dia pun juga akan sama bagusnya seperti halnya seorang laki-laki. Jadi tidak ada bedanya gitu ya. Sama halnya mungkin kalau kita kembali merefleksikan kepada diri kita, bahwa pemimpin keluarga itu ya ayah dan ibu. Raja dan ratu itu adalah ayah dan ibu gitu. Bukan raja ini sebagai penguasa di antara semuanya gitu ya, tidak. Tapi raja dan ratu ini senantiasa berkesinambungan, yang akhirnya bisa menjadikan anak-anak yang jujur, anak-anak yang patuh ya kan, anak-anak yang memiliki rasa aman ketika bersama orang tuanya, seperti itu ya. Itu tadi ulasan sejenak tentang pembelajaran apa yang bisa kita ambil daripada tokoh yang bernama Ratu Sima. Begitu bisa semua, akhir kata saya Herlando, salam Nusantara.